Oke, kembali lagi dengan sp.id. Ya, sebelumnya kita udah belajar tentang komentar dan quote. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat tabel sederhana ya menggunakan HTML tanpa ada apapun. Ini betul-betul HTML. Nah, simak penjelasan berikut ini tentang bagaimana membuat tabelnya. Yuk, pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code. Ya, setelah itu coba kita buka dulu Explorer ya. Kita cari foldernya dulu. Kita kemarin. Oke. Nah, kita buat file baru dulu tentang tabel HTML. Oke, kita mulai. Cara membuatnya dari awal. Kita kasih title-nya dulu, tabel di HTML. Oke, sudah. Supaya lebih mudah kita klik kanan. Klik kanan di sini show preview. Jadi kita akan kelihatan hasilnya bagaimana. Nah, baik. Dalam membuat tabel itu ada cara-caranya ya. Ada cara-caranya. Apa saja sih yang menjadi struktur dari tabel? Pertama kita buat tabel dulu. Nah, strukturnya kita buat tabel, kemudian ada yang namanya tr, terdraw, dan di dalam tr itu ada td. Nah, oke, jadi kalau kita membuat tabel itu kita buka contoh. Nah, jadi kalau kita membuat tabel itu kan tabel itu seperti ini. Itu ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Nah, setiap kolom ini setiap ini kita tandai dengan td. Oke, jadi kalau kita membuat tabel itu ada namanya kolom dan baris. Nah, di sini akan kelihatan kolom dan baris. Jadi ini kolom A, B, C, D, E, baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi baris itu ditandai dengan TR, 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 TR. Kolom itu ditandai dengan TD, 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 TD. Nah, bagaimana? Contoh kita akan membuat seperti ini. Kita akan buat 3 kolom, 2 baris. Ya, kita akan buat seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Nanti seperti ini. Ya, jadi ada 3 kolom dan 2 baris. Nah, maka kita buat seperti ini, 3 kolom, kolom 1, copy, kolom 2, dan kolom 3. Nah, dia kan seperti ini. Tapi kalau kita memunculkan garisnya, itu di tabel ini kita pasang namanya border. Border sama dengan 1. Nah, makin kelihatan seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat barisnya? Barisnya kita copy yang ini. TR lagi.
maka baris kedua akan dibuat kolom sate. Kita buat ini kolom 1, kolom 2, dan kolom. Nah, jadi kalau kita membuat tabel, dia akan seperti ini. Ingat, TD itu untuk kolom, TR itu untuk baris. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menggunakan tabel itu ada yang untuk headernya, ada yang untuk isinya. Nah, jadi kita akan coba buat seperti ini. Kita buat nah, ini kepalanya kita buat. Nah, sama seperti strukturnya HTML, ada kepala, body, dan kaki. Nah, di kepala ini kita coba buat TR baris, kemudian TH. Contoh nomor. Kita buat nama dan kelas. Nah, bedanya kalau kita menggunakan TD, ya, apa sih bedanya? Untuk nomor 1, kelas 10 misalkan. Nah, nanti kita buat dulu. Nah, kita buat nah, jadi perbedaan kalau kita menggunakan TH, ya, TH, maka di sini untuk headnya ini dia menjadi tebal, hurufnya menjadi tebal. Ya, keyboard kita bisa aja menggunakan TF, lalu kita menggunakan TD. Nah, catatan. Nah, ya. Jadi untuk membuat tabel bisa dibuat seperti itu. Jadi bisa ingat TR ini kita gunakan untuk baris, TD ini kita gunakan untuk kolom, sama TH juga, cuma bedanya TH ini untuk header, ya, untuk kepalanya atau judul-judul yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian ini kita bisa bikin dia menjadi close seperti ini. Jadi dia menjadi seperti ini, contoh. Nah, ini kan ada garis-garis, kita akan bolongin seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Jadi
ya teksnya akan menjadi di tengah. Bagaimana caranya? Di sini kita buat call span 3, maka dia akan langsung jadi 1 seperti itu. Kalau misalkan kita membuat judul di sini ya, judul kita buat lagi nih. Nah, tapi nomornya ini kita bolongin, nama kita bolongin. Contoh. Nah, ini kita bikin di sini namanya row span 2. Nah, di sini juga kita bikin row span. Nah, kayak gitu. Kelas ini kita bisa bikin call span 3 misalnya. Terus bagaimana? Di sini kita bikin 3 juga. Nah, seperti itu. Kelas 10, 11 dan 12. Kemudian yang ini kita tambahin juga di tag. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan kita ini mau mengisikan dengan seperti ini, apa yang terjadi? Nah, jadi ini bisa dikosongin. Contoh, ini dikosongin, ini kita bolongin. Nah, terus ini juga kita kosongin, nah, kayak gitu ya. Ini kita kosongin. Nah, bisa seperti itu. Ini kita buat sesuai jumlahnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini bikin. Nah, maka dia akan menjadi 1 seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita membuat tabel. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika kurang mengerti silahkan komen, nanti akan dijelaskan lagi yang lebih rincinya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Silakan tunggu tutorial selanjutnya, yaitu tentang atribut.